وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب كتاب التفسير باللغة البوغيسية. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan pengajian ataupun tafsir kita dalam bahasa Buddhis. Rasanya ini sudah selesai ya. Diingatlah. Rasanya ini sudah selesai, jadi kita ke seterusnya yaitu Suratun Nas ini. Suratun Nasri. Ia surah ria sengi surah An-Nasr. Rialai pole dari kalimah An-Nasr kaya riaya mamulangi. Idza jaa nasrullah. Itu ada Nasr. Ya. Ia surah saya surah Madaniyah. Ya, jadi bukan Makkiyah. Ya, Madaniyah artinya turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ripa turungi rimondina surah At-Taubah. Ya. Ia surah tampui telu ayat. Ya, telu ayatna. Ya, selain Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya surah ya napa tulungenge andrenge napa saurenge ya poli mirip Allah Ta'ala. Artinya patulunge pertolongan dan kemenangan apa saureng ya itu termasuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan disebutkan ya di dalam Suratun Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Betuana nareko poleni patulunna puang Allah Ta'ala. Jadi nasrullah patulunna puang Allah Ta'ala. Wal fath ya makoto paro al fath ini fathu Makkah ya andrenge murumpa ni tanah Makkah ya murumpa ni betul menguasai ni ya menguasai ni tanah Makkah. Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kamu telah kembali menguasai tanah Mekah,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja anrenge mui tani tawe pada muktamar ilalanna agamana pong Allah Ta'ala regau angkana mabuang-puangan ya berkelompok-kelompok mabuang-puangan. Kemudian yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbik. Ya, jadi afwajan tadi mabuang-puangan. Artinya berkelompok-kelompok, ya mereka datang kepada Rasulullah untuk ikat janji, ya masuk ke dalam umat, ya ataupun sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. At-tasabbinu. Ya, artinya ini perintah kepada Rasulullah. Wasabbih ya Muhammad. At-tasabbinu nasibawai papuji ripuammu. Ya. Andrange elau adam penuh ripuange majepur itu puang Allah Ta'ala puan natarima tobae. Ya. Jadi puang tarima toba. Jadi kagak puat tarima toba. Tawaban. Ya, tarima toba. Nah, itulah makna yang bisa kita pahami dari surat An-Nasr ini. Jadi secara ringkasnya Allah memberitakan tentang pertolongan Allah dan juga penguasaan Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke kota Mekah atau dikatakan Al-Fath. Ya, malah ada satu surah nama Suratul Fath yang khusus membicarakan tentang Fathu Makkah. Ya, kemenangan. Terus secara umum sebenarnya Al-Fath itu kemenangan. Ya. Antara ciri pertolongan ini ya, yaitu kamu menyaksikan ya, orang mudah memasuki ajaran Islam. Ya, apabila kita melihat seperti itu, maka Allah menyuruh kepada Rasulullah fasabbih. Ya, hendaklah banyakkan tasbih, memuji kepada Allah dan memohon istighfar. Ya, karena Allah itu Maha menerima taubat. Ya. Tidak terlalu kita melihat tafsirnya. Rilalana surah Labe, ini kita belum baca lagi Al-Kafirun. Urani nampan nasa kung Allah Ta'ala rimajapunna agama salenge na apaduange temakule siutamang. Ya, artinya syirik ya, dengan agama Islam itu tidak mungkin bersatu. Majelo eri majepunna tepe na akapere kenge nenia tetai sisala. Tidak boleh kita samakan orang kafir dengan orang yang beriman, ya, orang yang musyrik dengan orang yang bertauhid. Itu tidak mungkin. Andrenge siolom, ya tidak mungkin. Narilalanna ye suratun Nasr. Napan nasa puangeri majepunna asiwana. Ya, asiwana tepe na akapere kenge de tepasauna tepe. Artinya pasti keimanan itu yang menang. Ya, tidak mungkin kekufuran yang menang. Ya, mau mani
nak dioloi an rasa-rasang, ya, sekalipun melalui perjuangan ya antara orang yang musyrik ya dengan orang yang beriman. Artinya pasti yang akan datang ya, orang beriman ini akan dimenangkan oleh Allah, akan didatangkan pertolongan, akan ditolong ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi sekalipun melalui perjuangan an rasa-rasang, ya, an rasa-rasang itu artinya kesulitan. Ya. Nareko pasau ni tepe ripa coeri ni asukuruken nasaba tasebeh andange papuji. Ya, jadi nareko beton na tali ni ya tepe ya mancaji ni umum ya, di masyarakat, maka kita harus perbanyakkan tasbih ya, perbanyakkan tahmid dan juga istighfar. Jadi ada 3 hal di situ ya, sebagai tanda kemenangan umat Islam. Pertama tasbih, kedua tahmid, ya, ketiga istighfar. Adi nareko pasau ni tepe ripacueri ni asyukuru kan ya, syukuru ripung Allah Ta'ala ya, agatan rana asyukuru kange tasbih ya, tasbih andrange papuji dan nia toba ya, ripuang maberewe apa sauran ya. Jadi itu nampak sekali. Jadi apapun bagi kita ini umat Islam, kalau kita mendapatkan keberuntungan ya, kemenangan di dalam perjuangan kita, maka 3 hal ini ya mesti kita zahirkan: tasbih, tahmid, istighfar. Nah, itu yang kita pahami dari Suratun Nasr. Ya. Kemudian seterusnya ini tafsirnya, riparing ngarangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ripuange ripassalenna papinyamang enrenge alebirang riwerengengi naripuada makala. Nareko natulun no Allah Ta'ala Muhammad ya, namusaui balimu ya, kamu yang menang ya, kamu kalahkan lawanmu, namurumpa itana Mekah ya, artinya kamu menguasai ya. Sekalipun istilah murumpa itu artinya seakan-akan satu yang yang terkongkong kemudian kita patahkan, namanya rumpa ya, rumpa kita bobol ya, ke bahasa kita rumpa tanah Mekah. Tapi maknanya itu ialah kemenangan menguasai kembali tanah Mekah. Itu yang pertama yang dipaham dari surah itu. Enrenge mui tani tawe pada muktamar agama salenge tana marwa niri tatawe pada sadar ya, muktamai agama salenge mabuam puangang, artinya bergolongan, bukan satu demi satu, tetapi bergolongan, berpuak-puak ya. Made nari musuh ia kepaha pada mutamai selen nasaba elok rialena. Jadi bukan karena
diperangi. Ya, tetapi mereka masuk dengan kerelaan sendiri. Ya. Maka dari pangulut Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, engkai mero arae rilalenna mulaiwi patampana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Makkah. Nareko naulai Muhammad patundru iwawana engkai rilalenna tanah haram. Ya, Nabi tonget tuh. Ya, artinya dia di Mekah itu ya maksudnya tanah haram. Aku noleh patundrui, ya, orang-orang Arab yang ada di tanah Mekah itu, ya, Nabi tonget tuh nasang. Ero pandangan naro riolo. Narimakuan na naro riwatunna naitana arae narumpak Nabi tanah Mekah. Artinya dia kuasai, dia masuk, ya, tanpa ada perang, walaupun persiapan perang memang sudah disiapkan, sebagaimana kita baca dalam sejarah Fathu Makkah. Ya, pada mutamani riagamana puang Allah Ta'ala rigau engkana mabuang puangan. Ya, akhirnya mereka ya masuk ke dalam agama Rasulullah, yaitu agama Islam. Ya. Na lebih 2 tahun gangkana na lebat tanah Arab ya tepe. Artinya keimanan itu sudah menyebar ya ke seluruh jazirah Arabia. Ya hanya dalam waktu 2 tahun saja. Ya, nampak jazirah Arabia ini sudah diselubungi dengan keimanan. Artinya orang-orang di Jazirah Arabia sudah ya masuk ya ke dalam agama Islam dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, di Mundri Purana nawirin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tulungan dan dia narumpato ni tanah Mekah. Ya, jadi Purana Pungala Ta'ala nawiringi Nabi ya pertolongan, artinya umat Islam diberikan pertolongan dan juga kemampuan untuk menguasai tanah Mekah. Risuro ni mata sebe mapuji ripuana syukuruki rekuero paberewe. Yakepaha risuro Nabi sallallahu alaihi wasallam melau adampeng. Nah, karena Puranai malisa madareke ya tajengi patulunge nain apa boleh. Artinya Nabi itu pernah dia malisa, artinya dia merasakan ya bagaimana pertolongan Allah ini belum datang lagi. Ya. Jadi dia pemikirannya menjadi susah ya baginya. Oleh karena itu diminta supaya banyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naripoda makada majeputu pungalla taala natarima illau adam penna atamattongattongange melau toba. Ya, general cedero sana penjelasan mengenai tafsir. Saya lihat tidak ada juga yang agak istimewa atau lain, pemahamannya sangat mendatar ya sesuai dengan apa yang mantuk yang disebut di dalam suratun Nasr itu. Engkah hadisa narampe panguluta Bukhari populer panguluta Aisyah. Ya. Maka dai de nangka na sempajan Nabi sallallahu alaihi wasallam sit di sempajang rimunri purana ripaturungang idza jaa nasrullah sangadinna makadamui subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli.
Ya, jadi satu riwayat dari Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka utunna turungnya idza jasrullah wal fat ila akhiril ayah yero nabitta angka doana de nanangka napat tu si mata nabaca, yaitu subhanak rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, sesuai dengan konten fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, jadi Nabi ta mebui lapalat tasbih ya khusus ya setelah turunnya itu. Ya tunaro ya nak ceri ya seisan atau panritai na pancaji sebagai ya tasbih ya apabila selesai sembahyang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Angkato hadis narampe pangulut Aisyah makada engkai Nabi sallallahu alaihi wasallam pegaui bacai riwat tu rokokna andrengnya riwat tu sujudna. Ya. Jadi rona baca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi waktuna pura turung ya roh ya engka makada natambairi ya Nabi ta bacana rokok bahasanya sujud engka to makada de na baca ya roh metaina na baca subhana rabbiyal azim ya subhana rabbiyal a'la nasilewi ya si bawah subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, itu dalam hadis ya. Ini apa namanya disebutkan di dalam hadis ya. Engkato hadis narampe panguluta Ummu Salamah radhiyallahu anha makkadai engkai Nabi sallallahu alaihi wasallam ricappa umuruna kan Fathu Makkah itu kan sudah di akhir ya. Cappa umuruna dek na tetong andrenge dek na tudang nania dek na lokka andrenge dek to na pole sangadinna makadamui subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, ini apa namanya zikir-zikir yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ini bukan dianggap bahwa itu wajib, enggak. Artinya ya terserah kita mau apa namanya menambah bacaan-bacaan kita. Nah, itu alangkah baiknya karena didasari dengan amalan Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Ummu Salamah. Ya, artinya begitu perhatiannya, jadi kita menganggap bahwa begitu gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah datang pertolongan, setelah Fathu Makkah itu. Ya, maka dia ikut sesuai dengan isi Al-Quran itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka dia pangulut tamuqatil na iya riwat turunna iya surai na bacangi nabi sahabatna. Ya, jadi Muqatil ini seorang mufassir yang terawan. Nah, waktu turun suratul Nasr, na bacai ya ripalongan dari olona sahabatna, ripawalongan namanan ro sahabae, engkai panguluta Abu Bakar, andrenge panguluta Umar, andrenge panguluta Sa'ad ibn Waqqas.
artinya ulama-ulama sahabat yang terkenal. Aga na pada marenu mana na Cak Diorio. Ya. Cak Diorio. Ya, nasabah ning kalinga ya makada angka ni patulunge. Ya. Artinya dia juga telah kembali menguasai tanah tumpah darahnya yaitu Makkatul Mukarramah. Nang katosi Al-Abbas tari naikya murena taritosi. Ya, de na Cak Diorio. Naripuadan nari Nabi sallallahu alaihi wasallam makada agatosi patariko amure. Kang amure na Nabi ya Abbas. Ya, naiknya si umur si bawa Nabi ya. Padoranena Pengurut Abdullah. Ya, jadi magatosi na sangidi tatar itu. Ya. Maka dani Al-Abbas ia tu surai papaiseng amateang. Ya, jadi katanya ini menunjukkan bahwa itu Nabi sudah akan meninggalkan kami. Ya. Jadi ada berita bahwa Nabi yaitu sepahangan nalena. Yang lain sahabat ini ya gembira ya, sebab sudah mendapatkan kemenangan. Kecuali Sayyidina Abbas, dia merasakan bahwa ini sebenarnya sudah isyarat bahwa tugas Nabi itu sudah hampir selesai. Ya. Nah, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam makutungeng makutungeng apo hatu. Ya, ini bahasa makutungeng apo hatu. Ya, artinya betul apa yang kamu pahami itu. Nah, namani pulona asona rimun rinnaro nali suri pamasena Allah Ta'ala nabita. Jadi berapa hari? Lebih 60 hari lah. Ya. Nabita. Namani pulona asona. Artinya 2 bulan. Ya, setelah kejadian itu, setelah turunnya Idza jaa nasrullah ini, Nabi meninggal dunia. Ya, jadi itulah sedikit penjelasan yang disebutkan oleh Andre Guruta, ya, Abdul Muin. Ya, saya kira ini beliau sendirilah ini karena ini sudah akhir-akhir. Ya. Beliau sendiri, jadi bahasanya pun ya nampak ya, dan beliau pun merujuk pada hadis-hadis ya, karena hadis itu adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi saya kira itu yang kita bisa baca lagi satu ya, supaya agak cepat sedikit. Ya, ini penting juga ini yang satu ini, walaupun kita sudah biasa ya mendengarkannya, yaitu suratul Kafirun. Suratul Kafirun ini, ini ada terjemahannya. Iya, surah riaseng surah Al-Kafirun. Ya. Rialai poleri kalimah Al-Kafirun. Ya. Engkai riaya memulangnya. Kul. Jadi termasuk itu kul ya. Dimulai dengan kul. Jadi kalau ada orang mengatakan kul 4,
Ya, maka di samping kul yang 3 yang telah kita baca itu ditambah dengan kul ya ayyuhal kafirun. Ini semua menjadi wirid atau bacaan-bacaan untuk mengekalkan keimanan kita. Ia surah saya surah Makkiyah. Jadi dia dapat deron ruah sana surah An-Nasr ya Madaniyah. Kalau ini surah Makkiyah. Ripa turungi rimonrina surah Al-Ma'un. Ya. Ia surat tampu yang nangaya. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa susunan Al-Quran itu ya Al-Kafirun, kemudian seterusnya An-Nasr, kemudian seterusnya Al-Masad, sampai kepada kul yang 3 itu. Ya, susunannya mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan sebagainya itu di dalam ilmu tafsir disebut tauqifi. Ya, tauqifi artinya itu susunan yang memang kita pasrah sesuai dengan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tauqifi, bukan taufiki. Ya, tauqifi. Kalau taufik ya kita yang menyusun. Tapi ini adalah tauqifi. Bismillahirrahmanirrahim. Degaga asisakeun harilalanna atekae nanrenge pakasiwiange. Oh ini satu ya ini kayaknya seperti ya statement lah. Ya statement yang dipahami dari surah ya yang di bawah ini. Ya, degaga asisakeun artinya tidak boleh dicampur ya rilalenna tekai persoalan akidah tidak boleh kita kompromi ya makoto paru pakasiwiannya jadi tidak boleh itu merupakan statement kita sebagai umat Islam ya walaupun kita umpamanya berfahaman wasati ya, moderasi beragama ya ataupun kita terbuka di dalam ya memahami agama lain tetapi prinsip kita ya tidak boleh dicampur baur ya kita punya keyakinan akidah kita punya ibadah itu tidak boleh dicampur dengan ibadah agama lain. Dan ini bukan bermakna kita ekstrim, bukan. Tapi itu harus kita terima perbedaan itu. Karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya biasa dengarkan ada menganggap bahwa suratul Kafirun ini agak ekstrim sedikit. Ya, memisahkan antara orang Islam dan yang bukan Islam. Nah, tapi bagi kita tidak bolehlah sebab ini adalah firman Allah yang diyakini kebenarannya merupakan hudan, merupakan petunjuk bagi kita bagaimana kita memahami keyakinan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit kita harus pahami. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagaimana Garuda menerjemahkan ayat ini betuanna sininna wawak kafire ya, jadi terus wawak kafire karena bukan orang beriman ya, tanya selen ya makro ya pangenna ya temakulai usompa ia tu padamu sompai jadi harus ada ketegasan temakulai ya tidak mungkin
Ya. La a'budu, la a'budu tamma kulli usompa ma ta'budun, yang kalian sembah itu, wahai orang-orang yang tidak beriman atau non muslim, ya, kata-kata yang agak halus lah, ya, karena sekarang ini di Indonesia ya tidak mau menisbahkan kekafiran itu, walaupun Al-Quran jelas tegas, ya, tapi demi, ya, karena muasyarah, ya, muamalah, kita mesti saling, ya, menghormati. Jadi la a'budu ma ta'budu, temmat kulle. Jadi tidak ada jalannya, maksudnya begitu. Tidak ada jalannya saya sembah apa yang kamu sembah itu. Wala antum abiduna ma'abud. Enrengnya tengang katoko sompai puang usompai. Ya, itu juga kamu tidak akan, ya, menyembah apa yang saya sembah. Enrengnya tengang katoka pura sompai, yaitu padamu sompai menang. Ya, saya tidak pernah, ya, menyembah, ya, apa yang kamu sembah itu. Enrengnya tengang ka toko tu, ya, kamu, ya, tengang ka toko tu menang pura sompai puang ia usompai. Ya. Punai ini menang agamamu, enrengnya punai toni agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita lihat sebenarnya ayat ini kita merasakan, ya, ini bukan ekstrim, tetapi ingin menyatakan bahwa umat Islam itu mesti sedia berbeda. Ya, harus menyatakan perbedaan itu. Tidak boleh berpura-pura kita sama, kita ini. Tidak bisa. Harus jelas, ya, harus jelas bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, bahwa kamu pun tidak pernah kamu sembah apa yang saya sembah, dan sebagainya. Artinya pemisahan di situ. Jadi seperti yang dinyatakan di sini. Dek gaga asiesakeun. Nah, siesa itu maknanya siesa. Ya, siesa itu artinya ada sedikit kita kendor, ya, untuk menerima, tidak ada. De gaga asiesakeun hari lalenna ATK. Persoalan etikad, persoalan akidah, kita tidak boleh kompromi. Ya, makoto paria senge pakasiwiang ibadah. Jadi akidah, ibadah itu sama sekali, ya, tidak boleh kompromi. Kalau yang lain itu, ya, mungkin masalah muamalah, ya, itu bisa, ya, tidak ada masalah. Ya, kita bisa artinya mengatur demi keadilan, ya, demi kesejahteraan dan sebagainya. Tapi dua perkara ini, ya, dia nauding agak senang ipasio, ipas campur dengan yang lain. Nah, itu dikatakan di situ. Kemudian, kita harus yakin lakum dinukum waliyadin. Saya kira ini fahaman moderat yang paling bagus, ya, yang paling sesuai. Artinya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa rasa hina, tidak ada rasa, ya, kita harus mengerti bahwa ini saya punya, ini kamu punya, jadi kita harus mengakui perbedaan itu. Karena memang tidak mungkin mau disamakan. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan lain, ya, seakan-akan agama itu sama semua, tidak perlu dibedakan, ya, itu tidak boleh lah, ya, tidak boleh, karena ini ketegasan dari Al-Quranul Karim. Ini keyakinan kita, ya, keyakinan kita. Ya. Tafsirena, ya, ini bagaimana tafsirnya tadi?
betuan na. Engka riwaya na rampe panguluta Ibnu Jarir, enrenge Ibnu Abi Hatim, enrenge Ibnul Ambari. Ya, ini semua ulama tabi'in, populer di panguluta Sa'id Ibnu Mina, kedai Majeppu Al-Walid Ibnu Mughirah, enrenge Al-As Ibnu Wa'il, As-Sahmi, Nania Al-Aswad Ibnu Abdul Muttalib. Ini nampak Geruta ini sangat amanah ya di dalam menukilkan riwayat itu. Ya, kalau kita mau ringkaskan ya cukuplah Ibnu Jarir ya, atau satu orang saja baru kita sebutkan. Tapi anti Geruta dia mau betul-betul amanah bahwa ini yang saya dapatkan di dalam rujukan. Kuwaito Pak Umayyah Ibnu Halaf, nenia dua telu pemimpinna ara Quraisy pada lokai sitangi Nabi sallallahu alaihi wasallam napuadangi makadai Muhammad akacueri nih ya agamakan nakacueri itu ya agamamu, artinya dia mau campur ya. Artinya bagaimana kalau kita ya pasrahlah ya, kamu ikut kami menyembah Tuhan kami dan kami juga ikut menyembah Tuhan kamu ya. Menyembah Tuhan kamu. Ini sebab mungkin turunnya ayat ini. Ya. Nakisi bawah majama hari lalena tungka gawe. Ya, artinya kita sama-sama lah, tidak perlu ada perbedaan, kita sama-sama. Jadi kita kompromikan. Ya, sompani puakeng si taung andrene kisompatoi puamu si taung. Jadi dia ambil masa 1 tahun ini sembahlah Tuhan kami. Ya, tahun depannya kami akan sembah Tuhan kamu. Itu permintaannya. Artinya dia mau mencari kompromi. Ya, kompromi. Nareko engkai agamamu tiwi madecing kepada engkau naikkan mewah ko makonsir lanar itu. Ini kalau memang agama kami ini betul-betul bagus, ya maka kita juga berkongsi karena kita mengamalkannya. Enrenge engkana bagi aku boleh kuritu. Jadi ada bagian kita ya karena kita juga menyembah. Ya. Nah ya tuh si nareko engkai agama kemadece. Jadi kalau agama kami ini orang-orang non Muslim ini bagus, engkano makonsisi bawa ikan rilalendaro gawe. Artinya kamu juga ikut bersama dengan kami. Enrengnya engkana bagiamu itu. Artinya jadi seakan-akan orang non Muslim ini ya menganggap bahwa agamanya dan agama Nabi Muhammad ini relatif. Ya, belum ada kepastian kebenaran. Jadi kita ikuti dua-dua ya, supaya kita tidak terlepas ya kebaikan itu pandangan mereka. Ya. Enrenge engkana bagiamu kuritu ya, tadi sudah kita baca. Nakada nanabita malindrunga ripuaku. Ya. Tenapodo aja wapat duangi. Jadi dia menyatakan karena kita kan umat Islam sangat yakin. Ya, sangat yakin kebenaran agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah. Nah, jadi melawalindrukan asa. Dia namun ke upat dua. Ya, puaku. Ya. Malindrunga ripuaku tenapodo aja wapat dua ngikur itu. Si bawa sewa-sewa. Artinya dia tidak menerima
ya pandangan orang yang bukan Islam itu agan apa turun ni kong Allah Ta'ala Yesurai untuk mendukung apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seakan-akan ni raya pape Bali, ya pape Bali, Bali wiro parelaun na pemimpin na hara Quraisy. Wadang kul ya ayyuhal kafirun. Jadi seakan-akan itu jawaban itu. La a'budu ma ta'budun wala antum ma'budu ma'bud wala ana a'budu ma'bud wala antum ma'budu ma'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi setelah tadi riwayat itu menegaskan keinginan Arab Quraisy ini supaya ada apa namanya toleransi lah, ya istilah kita sekarang ini, toleransi di dalam beribadah dan berkeyakinan itu. Ya kita sama-sama, tapi Nabi mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun lakum dinukum waliyadin. Ya. Saya kira itu juga ya menjadi prinsip kita. Walaupun kita ya apa namanya ya mendakwakan Islam moderat, ya moderasi beragama dan sebagainya, tapi jangan ya sampai wujud apa namanya percampuran ya antara agama kita dengan agama lain. Itu tidak dibenarkan sesuai dengan surah ini. Agan nalokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rimasigi tanah haram hari Makkah nama tengangi pada madepunga menan ro pada madepunga. Nah teton Nabi sallallahu alaihi wasallam riolona menan ro na baca Yesurai. Jadi kul ya ayyuhal kafirun lampun dan sebagainya. Agan na pada peturan nuna menan ro ya riparilaunna. Nah, sebab diharapkan sekali supaya dia bisa hidup rukun, dia hidup apa namanya, mari kita sembah ya sama-sama ya Tuhan kamu Tuhan kami, kita ya, sama-sama ya. Aga napa dapat turun nuna menandro napa mula napa diri winabita si bawa sahabatna gangkana maleka dapuran nabita lau ri Madinah. Karena disitulah apa namanya, karena permintaan-permintaan kan banyak di dalam sejarah dakwah itu. Nah, kita temukan permintaan-permintaan mereka. Tetapi Nabi tegas, ya, kita memang ya inginkan ya toleransi beragama sama-sama, ya, tetapi tidak dicampur baurkan dengan agama Anda. Kami punya agama lain, kamu punya agama lain. Ya. Rilalana surah Labuai Al-Kautsar. Nah, ini belum kita baca ya. Purani na rampe pong Allah Ta'ala rimajapunna ang kadua golonga cacay nabita. Yan itu wawak kafire. Andrannya wawang munafe. Nah, ya memang jelas kekufurannya. Ya, tidak beriman ya pada Allah dan munafik, artinya sebenarnya ada sedikit ya apa namanya menunjukkan bahwa dia beriman padahal pada hakikatnya tidak beriman, itu munafik. Narilalanna ia surah al-kafirun nasuro ni Nabi sallallahu alaihi wasallam panasay adiran nagaga si sumpungan agama na nabita andrenge pakasiwianna. Ya, tidak boleh kita kaitkan, ya, artinya kita lakukan secara bersamaan si bawa agama na pakasiwianna tahu munafik andrenge kafire. Kita tidak bisa ya, dari persoalan agama, persoalan akidah, persoalan ini kamu lain kami lain. Ya, yang kita bisa tolerir ini adalah persoalan muamalah.
ya hormat menghormati, harga menghargai, ya nah itu mungkin bisa, ya. Nasaba iya puan nasompai Muhammad si bawa sahabatna ya dari itu puas sewai. Na temakulei nasompa puan na kapere andrange tau mapaduai karena mereka banyak Tuhan, berhala-berhala dan sebagainya. Gain karena risuro Nabi sallallahu alaihi wasallam puadangi menandro maka dia katana risuro Nabi puadangi menandro kapere makada puadangi menandro Muhammad kapere tanpa yang eko lokas sompai ya puan na menandro puadangi makada de nakule ya usompa barahala pada musompai menang. Nggak mungkin, kami tidak akan mungkin sembah berhala itu. Majepu iya wa disaliwangangi ya pua musompai menandro, pua musompai menang. Kami tidak, kami keluar dari itu ya, sama sekali tidak bisa ditolerir gitu bahwa kita akan menyembah berhala ini. Iya de gaga si kalice ake gunana ya naule papule andrange de to gaga sukara naule palesangi to sompaing ya artinya berhala yang kamu itu tidak ada gunanya, tidak ada. Jadi itulah yang disebutkan tadi. Jadi gaga si kalice ake guna naule papule andrange deto gaga sukara berdina palesang. Artinya tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimana kita mau ikut menyembahnya ya, bahkan Tuhan sudah jelaskan deto gaga anak-anak ya suku isenna dan ya suku apa ulenganna ya di puata ya artinya yang kita sembah itu endrenge tengangka toko menang ya maelok sampai puang iau sampai dan tidak mungkin kamu akan menyembah kami punya Tuhan, tidak mungkin. Itu hanya iming-iming saja bahwa biarlah kita sama-sama sembah Tuhan kamu dan kamu juga harus sembah Tuhan kami. Itu hanya ya propaganda, tidak mungkin. Ya, itu pernyataan Rasulullah. Nasaba de muisama de cengeng itu. Bagaimana kamu menyembah Tuhan kami sedangkan kamu tidak tahu siapa Tuhan kami? Ya, siapa Tuhan kami? Enrenge temakulei hari pada puamu menang. Tidak mungkin disamakan Tuhan kami dengan Tuhan kamu. Dan daripada makhluk berhala dan sebagainya. Enrenge tengangka memetoka ya pura sompai pua padang sompai. Jadi saya dari kecil lagi tidak pernah menyembah ya berhala seperti kamu, tidak pernah. Ya, itu yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagaimana dalam ayat itu. Andrenge tengang kami matoko pura andrenge mabiasa sompai puang sompai. Kamu juga begitu. Ya, tidak mungkin ya terjadi itu. Nanya tengang katoko opura nania mabiasa masompangi pakasiwiang wasompangi ya, jadi ibadah saya tidak mungkin sama dengan ibadah kalian. Ibadah kalian tidak mungkin kami terima sebagai ibadah kepada Allah. Ya roh pakasih aku iya si mata-mata na karena Allah Ta'ala. Ya to si pakasiwamu ikut menang na campur apa dua. Ya artinya itu sebagai tambahan lah. Nalalena yewe ayae riram ayae
repeat tahu ni naripati ke repeat tahu ni naripati ke mananro tahu mapaduai. Jadi diberikan sebagai inzar papati ke supaya waspada mapaduai daripada makada pada iko tu menang mati tarimai pamalan na agamamu. Andangnya iya untuk Muhammad tarimai si bawa suku kapalan na pasewa. Artinya tidak usah lakum dinukum waliyadin. Tidak usah kita campur. Saya kira ini sudah kita terjemahkan 2 surah. Terakhir ini surah Al-Kafirun. Saya lihat ada beberapa pemikir kita susah menerjemahkan atau menafsirkan suratul Kafirun ini untuk menerapkan istilah moderasi beragama. Malah zaman-zaman purba dulu ayat ini tidak boleh dibaca ini. Katanya membawa kepada perpecahan warga negara Republik Indonesia. Wallahu a'lam. Itu yang kita paham. Tetapi kita umat Islam kita harus memahami seperti ini. Tidak boleh kita menerima percampuran karena kita memang khusus, ibadah kita lain, akidah kita lain, tidak mungkin sama dengan mereka. Yang jelas kita umat Islam mesti siap untuk berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah. Pura engkau yang kadang-kadang orang pengeki Andre Gerta karena bertuana menilai tafsirina surah An-Nasr masih bawahi surah Al-Kafirun. Ya. Baik. Lebih kemana? Sudah lebih kemana? Saya hadir al-mukarramun, muhabirun, adariyun. Nariko engka Milo didiskusikan mungkin kurang rampe yang ada gerta. Ada hal yang ingin diskusikan tentang hal ini, kami persilahkan. Yang pertama dengan hormat kepada Ustadz Dr. Abdullah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami mengucapkan Bapak Prof dan kawan-kawan. Banyak maaf sebelumnya Prof. Mungkin apa sudah saya pernah bertanya kepada Prof. Jujur ada kegelisahan saya terhadap adanya istilah moderasi beragama dalam menyampaikan simbol-simbol. Di beberapa perguruan tinggi, khususnya orang Islam juga, selalu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam kebajikan. Saya sebenarnya jujur Prof, kurang sepakat untuk menyebut itu semua kalau di hadapan sesama Muslim. Pertanyaan saya yang pertama, kalau secara fikih atau secara teologi atau secara sofistik, sampai di mana itu akan menggores iman itu? Saya pernah Prof, waktu saya berceramah di tengah Kristen, saya menyebut itu tapi ada semacam getaran jiwa saya itu yang bertolak belakang, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sekiranya Prof ini harus ada yang bidik yang bisa menjadi, maaf,
memberikan masukan atau saran kepada ulama secara politik itu bahwa simbol moderasi beragama itu tidak begini. Kan sekarang itu kayak kebablasan, Prof. Siapa yang kita ini bisa ikuti di bawah ini? Makanya maaf terakhir saya bilang orang-orang Syiah itu hanya satu perintah daripada ulama sucinya itu tidak ada lagi. Sekarang itu berbeda-beda ulama cara pandang itu, Prof. Tak belum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Ya, jadi saya sebenarnya apa yang dirasakan Dr. Bola itu saya juga rasakan seperti itu. Karena dulu kan tidak seperti itu sebenarnya. Ya, sekarang ini nampak, nggak tahu lah kenapa bisa kita ya berubah. Ya, malah assalamualaikum itu kalau kita lihat digunakan juga oleh orang yang bukan beragama Islam. Jadi apa salahnya kalau Gus Dur dulu kan dia mau ganti selamat pagi lah, selamat siang lah dan sebagainya, menjadi ya tantangan macam-macam pemikiran. Ya, bagi saya sebenarnya ya kalau kita ya sesama Muslim kita gunakan itulah salam itu, ya, kan memang ada hadisnya. Ya, tahmid itu, basmalah itu memang ada. Ya, tapi kalau bercampur ya mungkin disitulah sedikit, dan saya kira mereka juga tidak menuntut kita untuk membaca salam mereka. Enggak. Kita tidak ada rujukan juga karena hanya rasa toleransi kita inilah sebenarnya yang kelewatan ya. Jadi sepatutnya kita ya sebagai ya umat Islam itu kita harus ya apa namanya tidak terlalu over ya lebih ya kita yang menuntut banyak ya toleransi, sementara orang yang kita toleransi itu tidak ada ya, sama dengan selamat ini, selamat itu, selamat Natal dan sebagainya. Nanti jadi masalah lagi. Padahal mereka kan tidak pernah meminta. Kita pun umat Islam jarang menggunakan lagi selamat hari raya, selamat tidak ada lagi sebenarnya. Tidak. Kenapa kita mau pertikaikan seperti itu ya? Yang jelas kalau kita lihat suratul kafirun tadi, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh ya sama sekali ya, ada perkara yang kita lakukan yang seakan-akan kita menidakkan keyakinan kita kepada Allah, menidakkan keyakinan kita kepada ibadah kita ya, jadi mesti tidak perlu kita mencari itu ya. Jadi kalau saya bicara tentang toleransi ataupun moderasi beragama, sebenarnya kita siap untuk berbeda. Mereka juga harus tahu bahwa kita seperti ini. Kita juga tahu ini saya seperti ini, dan kamu ya yang tidak baik kalau kita mencela dia atau mereka mencela kita, itu tidak perlu ya sebenarnya. Jadi saya kira memang perlu ya kembali. Inilah kita harapkan. Saya lihat Nahdlatul Ulama sekarang ini giat-giatnya ingin mengembangkan apa namanya apa istilahnya peradaban ya ya peradaban dunia ya. Tentu ya Nahdlatul Ulama tidak akan terkeluar ke situ, tidak mungkin akan mengambil salamnya orang lain ya. Tentu salamnya ya agama kita. Dan saya ingatkan, kita ini sudah berumur, tahulah tahun 60-an, tahun 70-an, atau apa segala itu, salam itu sudah menjadi umum lah ya, masyarakat Indonesia ini. Sudah umum kita gunakan, paling kita assalamualaikum dan salam sejahtera cukuplah. Ya, tidak perlu kita tambah-tambah bahasa-bahasa yang ya, saya belum pernah sebut lagi. Ya. Nah, jadi saya kira bagi kita enggak. Ya, karena kalau kita mau cari hukum ya dari segi fikih,
Ya, mungkin adalah jalurnya bahwa kita ini mementingkan, ya, artinya kesaksamaan, ya, supaya jangan terjadi perbedaan pandangan, penghormatan. Ya, itu yang saya selalu ya sebutkan, bahwa tidak apalah kalau orang yang non muslim ini tidak mau disebut kafir. Ya, maka kita kembali kepada dakwah kita lah. Ya, dakwah orang Islam ini membagi ummah itu kepada dua, ya, ummah ijabah dan ummah dakwah. Jadi yang tidak masuk Islam ini ummah dakwah. Ya, tidak perlu sebut orang kafir, ummah dakwah. Ya, saya kira itu lebih ini. Jadi kita kembalikan ke situ. Ya, itu yang saya selalu sebutkan, kalau sekarang ini tren di mana-mana, termasuk di DDI sendiri, ya selalu ada bicara tentang toleransi beragama. Ya, dan saya selalu kaitkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu yang paling utama itu, ya, wasatiyatul ummah, ya, wasatiyat al-Islam. Nah, itu sudah sepakat sama ulama. Ya, umat Islam, agama Islam itu sudah wasati. Kalau ada yang melampau, itu maknanya terkeluar daripada manhaj yang sebenarnya. Ya. Adapun wasatiyat at-tadayyun, ya, artinya kita moderasi dalam beragama, melaksanakan agama ini. Itu memang kan dalam agama kan kita tidak boleh terlalu membedakan mana yang dunia, mana yang akhirat. Apalagi kalau kita kembali kepada manhaj kita di ahli sunnah ini, manhaj Abu Hasan Asy'ari. Ya. Nah, kalau mungkin Dr. Abdullah banyak membaca Mu'tazilah, itu sangat i'tidal. Ya, sangat i'tidal. Sehingga Mu'tazilah itu disebut ahlul tauhid wal adl. Ya, artinya begitu dia moderasi di dalam, ya, pelaksanaan agama. Ya, artinya kalau kita melaksanakan agama boleh menyusahkan orang lain, ya, maka kita harus cari jalan yang terbaik, jangan mengganggu. Ya, karena memang ada juga sebenarnya keteledoran umat Islam ini di dalam menjalankan agama. Taruhlah sekarang ini kita lihat umpamanya masjid-masjid yang berteriak ke sana sini, dia tidak perhatikan banyak orang yang bukan Islam di sekitarnya. Nah, itu kan bagi kita mengganggu kan. Ya, sepatutnya tidak usah. Nah, karena di Mekah itu cukuplah. Nanti azan baru kedengaran bahwa orang di sana mau sembahyang. Dan memang sunnah itu adalah azan. Adapun tarhimnya, baca Qur'annya, baca apanya itu kan tambahan-tambahan, istihad yang inginkan syiar. Di Indonesia tidak perlu syiar karena kita yang dari kuantitas kita yang banyak, tidak perlu syiar. Ya, itu sebabnya kita di sini kalau maulud ataupun Isra Mi'raj tidak perlu pawai sebenarnya, tidak perlu. Tidak sama kalau Brunei, kalau Malaysia dia perlu pawai karena dia mau memperlihatkan inilah umat Islam. Karena mereka ya paling-paling 50%, 60% umat Islam. Tapi kalau kita di sini, ya tradisi kita justru sudah dipakai oleh orang lain, artinya agama lain sudah pakai tradisi kita. Salamnya dipakai, alhamdulillah sudah dipakai. Ya, syukur alhamdulillah itu orang-orang yang bukan Islam kan pakai itu. Astagfirullah itu sudah dipakai mereka. Ya, sudah dipakai itu satu-satu inilah artinya. Ya, kenapa pula kita harus menggunakan istilah-istilah mereka? Kenapa? Kan tidak ada juga ininya. Ya. Cuma terkadang kita berpikir kenapa kita terlalu mencari, ya, kesenangan orang lain dan terkadang merusak kita punya syiar. Ya, sepatutnya tidak seperti itu. Saya kira itu yang saya bisa pahami lah. Jadi apa yang dirasakan Dr. Abdullah itu saya sampai sekarang merasakan seperti itu juga. Seperti saya. Jadi di dalam
mengucapkan salam, mengucapkan ini. Enggak, belum sampai saya punya ini untuk mengucapkan itu, walaupun ada agama lain di situ. Dan sampai sekarang memang saya tidak mau memberi ceramah ya secara umum kepada orang lain ya, karena saya merasa tidak, kita itu kan berceramah ada tujuan untuk memahamkan orang ide-ide yang kita akan bawa. Saya ini ide-ide Islam, jadi kepada Islam lah saya akan berceramah. Pada orang-orang yang bukan Islam tidak perlu lah, banyak orang lain yang bisa. Ya bagi saya lah seperti itu. Ya, saya kira itu saja ya. Nah, jadi saya kira termasuklah tetap pula harus Ya Bapak. berusaha bagaimana supaya ya syiar kita itu, istilah kita itu kita masih kita pertahankan lah, kita pertahankan. Nah, saya ingat di Malaysia dulu itu hanya lafaz Allah saja. Marah umat Islam kalau digunakan oleh agama lain. Allah itu. Ya, padahal dalam ilmu kita Allah itu memang digunakan oleh orang lain juga. Orang Yahudi pakai, orang Nasrani pakai, dan sebagainya. Tapi di Malaysia itu sudah dipertentangkan itu. Jangan pakai, itu lafaz kami. Itu lafaz yang paling mulia bagi kami. Itu kan. Ya, akhirnya terjadi ya, pertentangan. Tapi saya kira bagi kita tidak perlu seperti itu. Karena itu memicu ya perbedaan yang terlalu mendalam antara agama lain dengan kita. Saya kira paling tepat saya katakan itu, mereka umat dakwah, kita ini umat ijabah. Jadi sama-sama lah umat. Ya, tidak timbul lagi ada kafir, ada tidak kafir, dan tidak muncul lagi itu. Ya, bahwa kita di Indonesia ini ya hanya dua saja, semua umat, ya, umat dakwah dan umat ijabah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bro. Ya. Juga apresiasi kepada Ustaz Dr. Abdullah atas pertanyaannya. Ini ada raise hand yang kedua dari M. Syarifuddin Zuhri. Namun tapi Ustaz, sebelumnya saya bacakan dulu yang di chat dari Ustaz Dr. Salahuddin Sopu terkait ayat di surah An-Nasr, wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kenapa bukan redaksinya Ghaffara? Ini yang selalu diulang-ulang oleh Ustaz Sanusi Baco dengan mengutip Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi selaku penafsir yang ahli bahasa. Itu dua pertanyaan dari chat dari Dr. Salahuddin Sopu. Kami persilahkan kepada Ustaz M. Syarifuddin Zuhri untuk menyampaikan pertanyaan atau hal lain. Assalamualaikum Puan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Puan. Ya. Jadi bangsa natoni rorekena rampe Ustadz Abdullah di istilah haleluya. Ya. Haleluya itu kan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada salah satu ustadz juga mengatakan bahwa mengucapkan kalimat haleluya itu boleh dalam konteks berbahasa secara umum. Yeah. Asal karena itu kan bahasa Ibrani, bahasa Nabi Ibrahim ya kan. Artinya kan alhamdulillah juga. Ya kan? Puji syukur kepada Tuhan. Asalkan kalimat ini tidak ikut dilantunkan dalam nyanyian-nyanyian umat Kristiani dalam ibadah mereka. Nah, itu jelas haram. Tapi dalam konteks berbahasa bisa saja diucapkan. Bagaimana itu menurut Pak Puan? Cocok dengan. Oke. Ya. Oke. Langsung saja ya. Ya. Tapi kalau saya itu agak ini sedikit, walaupun umpamanya sama dengan kita mengatakan selamat itu kan bahasa kita dengan makna assalamualaikum juga. Ya, selamat ya ke atas kita semua, atau selamat sejahtera dan sebagainya. Tidak ada bedanya dengan perkataan assalamualaikum, tetapi
itu kan kita baca itu kan ta'abbud. Ya, bagi saya lah. Itu kan Sekalipun Ipindra niat Puang. Kita merubah niat bahwa kita tidak bermaksud untuk mengikuti itu. Ya, kecuali itulah tadi kalau memang hanya dianggap sebagai muamalah biasa apa segala. Ya, cuma yang menjadi masalah sebenarnya, kenapa kita terlalu mencari apa namanya itu keridhaan orang lain kepada kita tanpa memperhitungkan kita sendiri sebagai umat Islam. Ya, kenapa kita tidak menjadikan budaya kita ini sebagai budaya yang umum di Indonesia ini? Karena kita yang banyak kan, ya, dan itu sudah berlaku sebelum ini. Sebelum ini kan orang hanya assalamualaikum cukup, ya, sampai dengan ada agama-agama lain. Yang berdoa pun tidak pernah diminta supaya orang agama lain juga ikut berdoa, tidak pernah. Ya, artinya budaya itu sudah ada. Kenapa sekarang ini berubah? Ya, kita mencari keridhaan orang lain. Ya, Pak Macawe ini Natal pun. Ya, pemasannya ya, kamu untuk apa semua? Ya, kita sebenarnya enggak terlalu banyak ya hal-hal yang bagi saya tidak terlalu prinsip. Ya, betul. Tapi kita jadikan sebagai satu polemik. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang menjadi masalah kan memang ada golongan Islam juga terlalu sensitif terhadap perkara-perkara seperti itu. Ya, inilah yang menyebabkan ya seakan-akan umat Islam ini bermasalah dari sudut itu. Betul. Tapi bagi kita ya kita dukung sebenarnya bahwa ya tradisi kalimat-kalimat yang umum digunakan ini kita tradisikan sebagai tradisi orang Indonesia. Ya, tidak perlu kita seperti Malaysia bahwa tradisi umat Islam jangan dipakai oleh agama lain, kita tidak. Artinya tradisi kita Islam ini tidak apa-apa dipakai oleh mereka. Jadi kita umat Islam ini kita yang nampak peradaban kita yang lebih tinggi ya dibanding apa namanya kita mau ya campur aduk. Ya itu pandangan saya lah. Ya artinya dan ini kan masalah pemikiran ya orang boleh berbeda di situ. Ya betul. Ya orang boleh berbeda saja ya. Yang penting ada apa? Bagaimana? Kata cerita dosen saya itu namanya Dr. Harifudin Cawidu. Tes apa pun? Bahasa itu kan dari DDI itu, DDI Parepare. Oh iya, cocoknya. Meninggal kan? Iya, alhamdulillah. Ya. Dan beliau itu tahun 91 kan raih gelar doktornya dengan judul disertasi konsep kufur dalam Al-Qur'an. Kufur ya. Sampai dosen doktor kafir. Ya itu sudah. Dia nama saya dengar itu. Ya, Bang. Iya. Kasih SD Puang, tapi lese boleh pembahasannya kode muga. Silakan ya. Kan hanya sekedar ini saja ya. Ya. Peko gitu sih menurut pandangan tak Puang permainan catur. Menurut tak resesi tak reken. Oh catur. Iya. Saya lihat ada perbedaan, tapi lebih banyak ulama kan membenarkan catur itu. Katanya mengasah otak untuk kebaikannya. Siap. Saya dengar itu begitu ya. Walaupun saya tidak pandai main catur, Iya. Tidak pandai ya. Tapi saya ikut kitab-kitab fikih yang besar itu sudah lama itu memang banyak ulama fikih kita yang membenarkannya, membenarkan itu. Ya, tidak ada kaitan untuk kita haramkan. Paling kalau yang lain ini menganggap makruh karena ya mengambil waktu yang yang banyak itu. Tapi yang jelas umumnya jumhur saya melihat dia itu adalah mubah. Ya, suatu yang dibolehkan ya. Mohon doa restu tak Puang insyaallah rencana ada selamat mendirikan federasi insyaallah. Selamat insyaallah ya. Nanti saya sowan ke rumah Ustaz. Selamat insyaallah. Insyaallah. Sama teman-teman insyaallah. Ya. Ini saya ya. Oke. Ini pertanyaan yang terkait dengan ayat Al-Qur'an wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa bukan ghafara? Sebenarnya pertanyaannya bukan begitu. Apa hikmahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala ya
mengakhiri ayat ini setelah memerintahkan istighfar dengan kata-kata tawab. Ya, tawab. Ya, kita sebenarnya ini bisa dipahami bahwa sebenarnya istilah Ghafar dan Tawwab ini memang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam Al-Quranul Karim. Cuma kita lihat ya, pembahasan ulama tafsir itu. Kalau sudah mengatakan Tawwab, itu sudah masuk juga Ghafar. Ya. Tapi kalau dia mengatakan Ghafar saja, ya itu tidak masuk Tawwab. Nah, itu disesuaikan dengan zikir atau hadis yang selalu kita baca, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi seakan-akan di situ ulama yang mengkaji tentang istighfar dan taubat ini, bahwa setiap istighfar mesti diakhiri dengan taubat. Ya. Sama dengan salawat. Tidak cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wasallim. Ya, ada selamat juga. Baru sempurna. Ya, salawat dan taslim. Begitu juga taubat, istighfar dan taubat. Ya, itu sebabnya kebanyakan ya ulama menafsirkan seperti itu. Hikmahnya di situ. Jadi tidak perlu lagi Allah mengatakan wastaghfiru innahu kana ghaffaran tawwaba. Ya, karena tawwaba sudah mencakup ya, ghafar. Itu yang saya pahamlah dari ulama-ulama tafsir yang kita baca. Ya. Nah, saya kira itu yang dan memang kita harus paham itu menerima taubat dan memberi ampun itu kan berbeda. Ada juga yang memahami kalau dia menerima taubat, maknanya dosa yang kita lakukan itu tidak lagi tercatat di dalam kitab amal kita. Tapi kalau hanya diampuni, maka tapi itu pembahasan ulama lah. Ya, tidak ada yang memberikan satu keyakinan. Kalau dikatakan Allah mengampuni, masih tertulis dia pernah berzina tanggal sekian dan sekian, tapi sudah diampuni. Ya, tapi kalau sudah diterima tobat itu, maka sudah dihapus. Nah, itu sebagian juga penafsiran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tabe puan. Jadi soal istighfar sama taubat ya. Itu ada saya pelajari juga puang anunya siapa namanya? Yang mantan ketua NU ini Agil Siraj ya. Agil Siraj. Ya. Jadi belum pernah menyampaikan kuliah tentang tasawuf. Ya. Bahwa jalan untuk mencapai ma'rifatullah melalui maqamat itu pertama itu istighfar dengan taubat. Istighfar itu gerakan lidah, ucapan, hanya dalam sebatas ucapan. Kalau taubat itu gerakan hati. Nah, itu gerakan hati. Jadi kalau udah taubat berarti sudah masuk di istighfarnya. Kalau istighfar belum tentu bertobat karena cuma memohonkan ampunan saja, belum tentu ada tobat dalam dirinya. Nah, sebaiknya harus dijalankan dua-duanya, berjalan beriringan. Istighfar dengan taubat itu harus berjalan dua-duanya. Itu kan sudah diajarkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Ya. Kan sudah ada wa atubu ilaih. Ya, jangan tinggal ke wa atubu ilaih itu. Ya, betul. Ya, jangan hanya astagfirullah yang awal tadi. Ya, betul. Karena wa atubu ilaih supaya betul-betul mantap kita punya permintaan kepada Allah itu. Saya kira boleh kita terima itu kan penafsiran-penafsiran yang tidak punya asas yang betul-betul ya paling dianalisis seperti yang saya analisis tadi. Ya, artinya ulama-ulama banyak pandangan ya tentang itu. Dan kalau kita bicara maqamat istighfar tidak masuk. Yang masuk kan taubat. Iya. Ya, masuk taubat ya. Makasih banyak, itu. Iya. Ya, saya kira itu ya. Ya. Cukup lakot ya. Ya. Pemaparan tak demikian pula apresiasi yang besar terhadap Ustaz Dr. Abdullah, Ustaz Dr. Safuddin Sopo dan Ustaz M. Syarifuddin Zuhuri.
Oke. Mungkin baiknya kita menutup pengajian kita malam ini dengan barakat adzari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzil karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Anta rizqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya akramal akramin. Allahumma jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah bi takhrij al-ulama al-qanitin wa du'atil mutkinin wa rabbina al-mukhlasin wa jalla manaran aryaqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'murat ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asil syar'i diniyah biminhaj ahli sunnati wal jamaah zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhil jami'ah wa jal muassasatiha wa tarbawiyah wa da'wal ijtimaiyah fi hifzika wa riayatika ya rahman ya rahim ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit takadum wal salam wa sa'ira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Warzuqna kamalal mutabati wa zahiran wa batinan fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal min sirri asrar al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Puang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Banyak Puang. Mengare naik pamakan ini aja Pak. Amin. Amin. Di waktu yang insyaallah. Billahi taufik wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.